Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Saya Asih Wulandari, guru SMP Negeri 3 Karangpandan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pengimbasan untuk program guru belajar seri asesmen kompetensi minimal yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam program guru belajar ini, kita melaksanakan bimbingan teknis untuk seri asesmen kompetensi minimal. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA atau SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMBLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa yang menjadi tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yaitu yang pertama, memahami konsep asesmen nasional, kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, tiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, empat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, lima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, yaitu semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kemudian ada juga kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK, pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua guru SDLB, SMBLB, dan SMALB, kepala sekolah SDLB, SMBLB, dan SMALB, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan telah memiliki akun SIM PKB. Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 3 Karangpandan, di dalam kita belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, kita akan melaksanakan dua tahap, yaitu tahap yang pertama, yaitu BIMTEK, kemudian tahap yang kedua, yaitu pengimbasan. Jadwal pelaksanaan untuk pendaftaran dapat memilih jadwal BIMTEK yang tersedia mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Selanjutnya, setelah kita mendaftar, kita nanti akan bisa memilih angkatan mana yang akan kita ikuti. Terdiri dari 11 angkatan 1, 2, 3, 4, 5 sudah terlaksana saat ini. Bapak dan Ibu Guru bisa memilih angkatan mulai dari angkatan 6 sampai angkatan 11. Selanjutnya, setelah BIMTEK selesai, nanti jadwal pengimbasan mulai dari 9 Januari sampai 27 Februari 2021 untuk semua angkatan. Bagaimana cara mengikuti kegiatan ini? Baiklah Bapak Ibu, perhatikan cara-cara untuk dapat melakukan atau mengikuti kegiatan BIMTEK seri guru belajar asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, kita buka Chrome Google kita, di laptop kita atau di HP kita boleh. Kemudian diketik di sini alamatnya akun guru pembelajar, cukup diketik guru pembelajar. Selanjutnya nanti kita enter, akan muncul seperti di sini. Nah, kalau sudah muncul ini, bisa memilih program guru pembelajar, diklik, akan muncul pada layar laptop Bapak dan Ibu Guru semuanya tentang pengumuman apa berupa informasi di sini.
diklik, kita baca, kemudian kita klik di OK, saya mengerti. Nanti akan muncul Ayo Belajar bersama program pembelajar GTK Guru Belajar pada seri berikut. Nah, saat ini yang berjalan adalah seri asesmen kompetensi minimum, sehingga letakkan kursor di sini, kita klik, nanti kita akan menemukan tayangan yang seperti ini. Selanjutnya, kita bisa klik selengkapnya pada seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang akan kita ikuti. Kalau kita sudah masuk, sebelum ini kita klik, nanti kita siapkan dulu nomor UKG kita dan passwordnya yang kita peroleh dari ketua MGMP masing-masing ya. Kalau sudah masuk, nanti kita klik lagi selengkapnya di sini, nanti akan kita masuk langsung ke di mana kita akan belajar untuk AKM. Kita langsung bisa mulai belajar. Kalau belum daftar, nanti di sini ada pendaftaran terlebih dahulu. Kalau sudah pendaftaran, yakin angkatan itu kita laksanakan, nanti kita secara otomatis di akun pembelajaran kita nanti akan muncul seperti ini dan kita langsung mulai belajar dengan klik mulai belajar. Nah, setelah kita mendaftar, nanti di akun pembelajaran kita nanti akan dapatkan penampilan seperti ini. Kita cari yang AKM. Kita cari yang AKM. Nah, di sini AKM. Kita klik selengkapnya. Nah, kita nanti masuk ke tayangan berikut. Di sini adalah grup Telegram. Kita bisa bergabung dengan klik bergabung. Kemudian di sini kalau Bapak dan Ibu guru baru akan memulai, nanti tulisannya di sini adalah AKM, kemudian sedang berjalan. Karena di sini saya kebetulan sudah menyelesaikan BIMTEK saya, sehingga muncul yang muncul di akun pembelajar saya itu adalah pengimbasan. Ini berarti saat ini saya sedang dalam tahap kedua, yaitu tahap pengimbasan. Setelah pengimbasan nanti selesai, kita upload alamat link YouTube pengimbasan, nanti kita bisa unduh sertifikat kegiatan di sini. Kita klik cek di sini, kemudian nanti akan muncul sertifikat kita dan kita unduh. Terdiri dari 32 jam dan kita nilaikan dalam PAK mendapatkan nilai 1. Itu tadi kalau cara kita masuk dalam akun pembelajar ya. Sedangkan setelah kita nanti masuk di program belajar ini, apa yang akan kita pelajari? Nah, program ini akan kita dapatkan satu, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional. 3, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. 4, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP, dan 5, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini yang akan kita pelajari selama kita mengikuti program belajar seri AKM. Selanjutnya, apa manfaat asesmen nasional? Di sini ada 3, yaitu potret kualitas pembelajaran di sekolah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Nanti jika anak didik kita sudah melaksanakan AKM, yaitu bagian dari asesmen nasional. Selanjutnya, untuk perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, apakah terdapat kesamaan atau perbedaan? Bapak dan Ibu guru bisa membacanya di sini mulai dari tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Tujuan pelaksanaannya untuk asesmen nasional itu adalah untuk mengevaluasi mutu terkait dengan sistem pendidikan, sistem satuan pendidikan, tapi untuk ujian nasional itu adalah mengukur ketercapaian hasil belajar. Jenjang penilaiannya ini SD, SMP, SMA, kalau ujian nasional SMP, SMA. Level siswa yang dikenai asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11, kalau ujian nasional akhir jenjang.
Subjek siswa itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, kalau ujian nasional semuanya. Model soalnya untuk asesmen nasional itu adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan urean. Kalau ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat untuk SMA. Yang untuk SMP hanya pilihan ganda saja. Sasarannya apa? Untuk asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Itu untuk asesmen nasional. Untuk ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Yang terakhir, metode penilaiannya komputerisasi, pakai komputer, ada tip. Kemudian kalau ujian nasional ada yang pakai komputer, ada yang pakai tertulis. Selanjutnya untuk asesmen nasional sendiri nanti terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, di mana AKM terdiri dari asesmen literasi membaca, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, sedangkan asesmen numerasi yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Selanjutnya untuk pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya bentuk soalnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ini adalah komponen AKM literasi membaca, ada konten, kemudian ada proses kognitif, ada konteks. Kontennya terdiri dari teks informasi, ada teksnya, kemudian teks fiksi, ceritanya. Kemudian untuk proses kognitif bisa menemukan, bisa interpretasi dan integrasi, dan juga evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya yaitu personal berkaitan dengan kepentingan diri, sosial, budaya, dan saintifik. Selanjutnya, hasil AKM nanti dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda, yaitu kelompok pertama perlu intervensi khusus, detail tingkat kompetensinya, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian kelompok yang di atasnya, yang kedua, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Terdapat peningkatan. Kelompok yang ketiga, cakap, yaitu murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang paling tinggi yaitu kelompok mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Demikian ini tadi adalah hasil AKM setelah siswa atau peserta didik melaksanakan. Selanjutnya, laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori tadi, keempat kategori tadi, ditindaklanjuti dengan melaksanakan perubahan strategi pembelajaran sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Maka praktek pendidikan atau praktek pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, kompetensi itu tersendiri apa? Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi. Nah, demikian tadi pengimbasan Guru Belajar seri AKM. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan Bapak dan Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Karangpandan, sekiranya dapat menambah wawasannya tentang AKM dengan mengikuti program Guru Belajar di akun pembelajar, di akun Guru Pembelajar. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.